Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1. Ya, di mana di sini kita nanti akan membahas tentang pemrograman baik itu VB-Script ataupun JavaScript. Nah, mungkin untuk mereview sedikit tentang materi sebelumnya, jadi minggu kemarin kita membahas tentang variabel. Masih ingat Mas atau ya variabel yang minggu kemarin? Ya, jadi kita membahas bahwa variabel ini merupakan salah satu komponen penting ya di dalam pemrograman yang sering dipergunakan pada saat nanti kita membuat program. Nah, dari variabel yang kita bahas kemarin itu kita bergeser ke pemahaman untuk materi hari ini, yaitu membahas tentang array multidimensi ya. Ini kita lihat dulu untuk PPT-nya. Ya, bisa kelihatan ini, Mas, PPT-nya? Bisa ya, Mas atau ya? Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan membahas tentang array multidimensi. Untuk array sendiri, ya, di sini mungkin sudah sering Anda dapatkan juga pada pemrograman lainnya. Nah, di dalam VB-Script dan JavaScript ini kita akan kembali membahas tentunya dalam porsi yang tidak jauh berbeda ya. Jadi sebetulnya penggunaan variabel, penggunaan array, beberapa fungsi algoritma dalam beberapa bahasa pemrograman itu hampir sama. Pada dasarnya sama, cuman di sini ada beberapa hal yang mungkin berbeda dari sisi perintahnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Di sini pengertian daripada array ya, merupakan variabel yang menyimpan sekumpulan data. Kalau variabel kemarin pengertiannya kan merupakan komponen yang menyimpan sementara, bersifat sementara di memori komputer. Digunakan untuk menyimpan data. Kalau variabel kan minggu kemarin seperti itu ya. Nah, di sini ternyata ada juga yang sifatnya datanya itu banyak, kumpulan data. Nah, untuk kumpulan data sendiri ya sesuai tipenya. Jadi untuk tipe data itu kan ada yang teks, ada yang angka, kemudian ada yang tanggal, seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita melihat sekali lagi bahwa ini masih ada kaitan dengan materi variabel yang kemarin. Cuman yang kemarin itu kita membahasnya variabel yang sifatnya single ya. Jadi disimpan dalam memori komputer bersifat sementara hanya pada saat program itu berjalan. Ketika program itu sudah keluar, maka selesai. Pekerjaan variabel juga selesai pada saat itu. Kecuali jika Anda kepingin menyimpannya, kepingin dipanggil lagi nanti suatu saat, ya kita pindahkan dari variabel ke database. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas pagi ini membahas tentang array multidimensi, di mana dia merupakan kumpulan dari beberapa data di dalam satu variabel. Untuk tipe datanya sendiri bermacam-macam juga. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada teks, ada angka, ada tanggal, mungkin tipe boolean, ya, true false untuk menentukan status misalkan atau jenis kelamin misalkan. Nah, di sini untuk data yang diharapkan itu setipe. Datanya harus sama. Ya, datanya harus sama dan elemen yang akan diakses melalui banyak indeks atau subscript. Ya, jadi sekali lagi inti di sini untuk array multidimensi menyimpan sekumpulan data dengan catatan data tersebut
tipe data yang sama. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa array multidimensi itu merupakan array yang mempunyai ukuran lebih dari 2. Ya. Kalau kemarin kita menuliskan kan ada misalkan nama dalam kurung atau ya Habib, selesai. Berarti dia hanya punya satu ukuran kan, nama itu ya. Nah, kalau ini nanti mempunyai ukuran lebih dari 2. Bisa jadi saya memasukkan 10 nama, 20 nama, atau lebih. Ya, dengan menggunakan array multidimensi ini. Begitu untuk pengertiannya. Jelas belum Mas atau ya? Bu, indeks atau subscript itu apa, Bu? Indeks di sini itu urutan. Ya, jadi dimulai dari urutan berapa. Katakanlah kalau indeks array dimulai dari 0, berarti ya dari mulai urutan 0, 1, 2, 3. Katakanlah seperti itu. Ya. Itu Mas atau ya? Kalau Ini subscript, Bu? Nama lainnya. Kalau untuk subscript di sini, ini subscript ini kan istilahnya seperti ini ya, tanda ya Mas ya. Jadi katakanlah di dalam sebuah variabel itu kita memberikan tanda khusus untuk sebuah rumus tertentu. Nah itu kita bisa memasukkan array multidimensi ini. Misalkan saja ada rumus perkalian, ada rumus pangkat dan sebagainya. Ya nanti mungkin akan lebih jelasnya kalau dikasih contoh ya. Seperti itu ya Mas atau ya. Oke, nah kita lanjutkan ke berikutnya. Setelah kita memahami pengertiannya, langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan. Bagaimana cara mengetiknya ya nanti ketika masuk ke dalam program. Nah, di sini kita melihat langsung ke yang nomor 2 ini, tipe data ya diikuti dengan nama array. Untuk nama array ini sekali lagi bebas, yang penting jangan menggunakan nama perintah. Gitu ya. Jadi jangan menggunakan nama perintah untuk nama array. Kemudian diikuti ukuran 1, ukuran 2, dan seterusnya sampai sebanyak yang Anda inginkan. Sebagai contoh, ya, di sini saya memiliki sebuah angka 2, 3, dan 4. Kemudian saya masukkan ke dalam sebuah array multidimensi yang namanya A. Ya. Kemudian tipe dari data A itu adalah integer. Saya berikan di sini int. Begitu. Nah, di sini kita melihat ini contoh konkretnya ketika mendeklarasikan sebuah array multidimensi. 2, 3, 4, dan seterusnya sebanyak yang Anda inginkan. Ini kan lebih dari 2 ya Mas Atoya ya. Sudah ada 3 angka ya di sini ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Bu, untuk nama itu boleh hanya 1 huruf, boleh. Katakanlah ini huruf A itu isinya ada bermacam-macam angka ini nantinya. Ya. Jadi nama itu boleh, tapi tidak boleh kalau misalkan nama itu angka ya. Misalkan integer 9 ini tidak boleh ya Mas Atoya ya. Ya. Jadi ini harus huruf. Nama itu harus huruf, tapi jangan menggunakan nama perintah. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini Anda sudah tahu pengertiannya itu array multidimensi berarti sebuah variabel yang menampung banyak data di mana tipenya harus sejenis. Kemudian yang berikutnya untuk mendeklarasikan array tadi itu caranya atau sintaknya seperti ini. Di mana sintak ini tidak boleh diubah. Kita harus mengikuti karena itu sifatnya wajib ya di sini ya. Jadi ini nggak boleh diganti-ganti.
dibalik-balik, misalkan nama array dulu baru tipe datanya atau ukurannya dulu, nggak boleh. Jadi sintak atau urutannya itu seperti ini. Tipe data, diikuti nama array, diikuti ukuran dari array tersebut, misalkan ukuran 1, ukuran 2, dan seterusnya sampai ukuran yang diinginkan untuk ditampilkan. Itu untuk deklarasinya. Kemudian kita lihat ya di sini tadi seperti yang ditanyakan Mas Atoya di depan, Bu, indeks itu apa? Indeks ini urutan, jadi indeks array dimulai dari 0. Ya, seandainya saya punya 3 data, seperti contoh yang ada di sini. Jadi contoh memberi 3 nama. Ada dim, variabel nama, diikuti ukuran array-nya 2. Ukuran 2 ini kalau diterjemahkan nanti, misalkan kita beri harga untuk masing-masing variabel array-nya, harga untuk nama dengan variabel array 0, karena dimulai dari angka 0 indeksnya, itu kita beri nama Andi. Untuk teks diapit oleh tanda double petik seperti ini. Tidak boleh diganti dengan petik 1, harus petik double. Ya. Kemudian untuk yang kedua, di sini ya, nama 1 diisi dengan Ayu. Kemudian nama 2 diisi dengan Putri. Nah, jadi kalau saya punya variabel array, saya berikan angka di sini 2, berarti nanti pemberian isiannya itu adalah 0, 1, 2. Kalau ini misalkan saya ganti 3, berarti nanti 0, 1, 2, 3. Jelas belum Mas Atoya? Jelas, Bu. Oke, jadi ini kebetulan untuk indeks array multidimensinya itu yang saya contohkan tipenya teks. Sedangkan yang ini ya, contoh yang ini tadi, yang ada di bawah ini untuk tipenya yang angka. Ada perbedaan ya, kalau angka ditulis apa adanya, tidak ada tanda petik, karena dia tipenya angka. Berbeda dengan nama di sini, karena dia tipenya teks, maka kita berikan tanda petik untuk menampilkan datanya atau mengisi datanya. Begitu ya, jadi sekali lagi, tipe data apapun yang Anda masukkan, Anda harus cek dulu. Tidak bisa diberlakukan sama untuk semua tipe data. Sekali lagi, kalau itu tipenya teks, date, atau tanggal, biasanya menggunakan tanda petik untuk menampilkannya. Sedangkan kalau itu tipenya angka, itu ditulis langsung apa adanya. Misalkan saja ini kok dim Nuji 2, misalkan ya. Nuji 0 sama dengan 80. Nuji 1 sama dengan 75. Nuji 2 sama dengan 60. Ditulis seperti itu nanti di dalam program. Ini yang perlu dicamkan. Ya, karena kadang-kadang mahasiswa itu suka lupa dengan tipe data. Menuliskannya dianggapnya sama. Padahal sekali lagi kita harus merujuk lagi pada tipe data dari masing-masing variabel array yang kita buat. Yang perlu diingat dari slide ini bahwa indeks dimulai dari 0. Itu yang perlu dicamkan. Ya. Nah, ada pertanyaan Mas Atoya? Untuk Ya, ini? Bu. Enggak ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk contoh ya. Nah, di sini adalah sebuah contoh untuk mengatur tampilan background. Ya, menggunakan program VBScript di sini. Kita lihat dari ciri khas VBScript itu ada di sini. Script language sama dengan VBScript itu ada tanda seru, strip. Itu ciri khasnya. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada deklarasi dim. Siap-siap nih, biasanya dim itu diikuti dengan nama variabel. Nah,
Variabel yang diikuti di sini kebetulan diberi nama a color, dim a color 7. Ya. Nah, kemudian di sini setelah kita memberikan nilai pada ukuran di variabel di array multidimensi ini, masing-masing kita berikan nilai, kita berikan harga di sini. A color 0 kita isi dengan pink. Kalau kita menuliskan pink di sini, ketika nanti dijalankan pada browser, maka nanti browser akan mengikuti nama warna yang kita tuliskan di sini. Kalau pink ya pink, kalau red ya berarti warnanya merah. Nanti backgroundnya berganti-ganti. Blue berarti biru. Ya, teal, yellow, orange, cyan, silver. Nah ini. Hafal enggak nama-namanya ini Mas atau ya? Untuk nama-nama ini ya, nanti seandainya Anda ingin ditampilkan di browser itu harus dituliskan dalam bahasa Inggris. Berarti kalau pakai bahasa Indonesia enggak bisa, Bu, tidak bisa. Jadi ini bisa diterima, dikerjakan oleh browser karena kita menuliskannya itu dalam bahasa Inggris. Ada pink, red, blue, teal, yellow, orange, cyan, sampai silver. Dituliskan semua di sini, diisi. Nah, kalau sudah kemudian di random itu berarti diapakan Mas Ato ya? Acak, Bu. Diacak, ya. Berarti nanti yang tampil itu ya acak, karena ada proses randomize di sini. Bisa jadi setelah pink itu nanti muncul blue, setelah blue muncul yellow, setelah yellow mungkin muncul silver dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan untuk array multidimensi yang sudah kita berikan warna tadi ke dalam BG color-nya. BG color itu singkatan dari background color. Oh, ternyata array multidimensi color ini digunakan untuk memberi warna pada background. Ya, pada background browser Anda nanti. Nah, background ini mengikuti dari isian tadi yang di random. Ada perintah a color dalam kurung RND dikalikan 7. Sebanyak jumlah ukurannya tadi. Jadi ini mengikuti warna background-nya nanti sesuai randomize yang dilakukan oleh program. Nah, kemudian kalau sudah nanti ada cetak untuk ini ya, date diambil dari tanggal sistem, kemudian ada tulisan yang tercetak pada background, warna latar belakang ini berubah jika browser di-refresh. Nah, ada keterangan seperti itu. Berarti nanti kalau browsernya Anda klik tombol refresh, itu nanti berubah warna jadi hijau, berubah warna mungkin jadi pink, berubah warna jadi silver, itu dengan catatan di refresh. Keterangan ini kita buat biar user itu bisa paham kapan perubahan background warna itu terjadi. Seperti itu. Ya, jadi ini ada keterangannya. Diklik dulu browsernya, kemudian refresh-nya diklik, baru nanti background-nya itu akan berganti warna. Berganti warnanya sesuai dengan random yang sudah diacak di sini dan rumus dimasukkan di sini. Ya, ini dari contoh sederhana membuat atau mengatur tampilan background dengan menggunakan array multidimensi. Nah, kalau dijalankan itu hasilnya seperti ini. Ini kebetulan saja yang saya capture pas warnanya seperti ini ya. Jadi nanti kalau Anda kepingin berubah, diklik saja tombol refresh yang saya lingkari ini ya, yang saya gerakkan mouse-nya ini. Nanti ini akan berubah warna sesuai dengan randomize dari program. Seperti itu. Nah, ini tadi dari contoh mengatur tampilan background. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Mas atau ya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Bu.
Ya. Sudah ya? Oke, Ya, bisa Bu. saya lanjutkan, nanti bisa dicoba Mas Ato ya. Yang berikutnya ini adalah contoh lain. Nah, kalau kita melihat sekilas, kalau yang ini tadi, yang contoh background, ini kebetulan teks, ya, diapit oleh tanda petik semua ini isiannya. Nah, yang akan kita bahas pada slide 7 ini adalah contoh angka, ya, di mana di sini ada konstruksi algoritma sebuah variabel array diberi nama X, di mana di dalam X itu memiliki beberapa angka seperti ini. Ada -2, ada 2, -9, 0, 0, -3, dan 7. Variatif sekali untuk angkanya. Nah, kemudian masing-masing angka ini kita masukkan ke dalam indeks dari variabel array tadi. Diingat-ingat bahwa indeks dimulai dari angka 0. Nah, di sini X0 kita isi dengan min 2. X1 kita isi dengan angka 2. X2 kita isi dengan -9. X3 kita isi dengan 0. X4 kita isi dengan 0. X5 kita isi dengan -3. Dan X6 kita isi dengan 7. Sudah cukup ini ya. Berarti di sini nanti kita memberikannya sampai angka 6 nih kalau kita berikan harga awal seperti yang di sini. Dim X dalam kurung 6, seperti itu logikanya. Tapi di sini kita masukkan logika konstruksi algoritmanya itu seperti ini. Ya. Nah, kita masukkan sesuai urutan indeksnya, dimulai dari angka 0. Nah, seandainya nanti dibuat dalam program, itu menjadi seperti ini. Jadi saya punya contoh kasus menampilkan data seperti ini, ketika dibuat program itu menjadi seperti ini. Ya, dituliskan dengan VB script, ya. Kemudian dim X dalam kurung ini kita berikan harga 10 nih malahan di sini ya. Ini kemudian X dalam kurung 0, ya, -2 kita isikan sesuai instruksi tadi algoritmanya. Kemudian di sini untuk menampilkannya itu ada dokumen.type, isi var itu nanti akan tampil, ya. U ini tag HTML untuk apa ini Mas atau ya masih ingat enggak? U itu singkatan Underline, Bu. underline. Berarti nanti ada garis bawah ya di dalam menampilkan tulisan var ini. Hanya var saja yang ada underline-nya. Ya. Isi var X.2 itu nanti akan tampil di browser Anda. Nah, setelah titik 2 itu mengikuti dari apa yang terjadi di bawahnya ini. Untuk I kita berikan harga awal 0. Ya, ada sebuah variabel baru nih, bukan X ya, tapi I. Kemudian di sini ada kondisi, ada pengujian. While I lebih kecil 9, ya, jika nilai I lebih kecil dari 9, dokumen red dalam kurung XI. Padahal XI tadi I-nya kan 0 ya, berarti tercetaklah X0. X0 padahal di atas isinya apa ini tadi? -2. Seperti itu. Berarti tercetaklah angka -2. Isi var X.2 -2. Begitu yang tampil. Ya. Kemudian selanjutnya I sama dengan I plus 1. I tadi kan masih 0. Ya. 0 plus 1 ketemu 1. Diuji lagi di kondisi ini. Ya. Apakah 1 lebih kecil 9? Mas atau ya? Ya, Bu. Nah, kalau lebih kecil berarti kondisinya benar kan? Nah, maka tercetaklah dokumen write X1. Padahal X1 tadi isinya 2. Ya. Maka nanti yang tercetak di dalam tulisan isi var X.2 2. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita berada di posisi 1. 1 plus 1 ketemu 2. Diuji lagi di while ini. Apakah 2 lebih kecil 9? Jika ya, maka tercetaklah
X2. Padahal X2 tadi isinya minus 9. Maka tercetaklah minus 9. Ya. Diuji lagi, 2 plus 1 ketemu 3. Apakah 3 lebih kecil 9? Jika ya, maka tercetaklah X3. Padahal di atas X3 itu isinya 0. Di sini ya, di bagian atas ini isinya 0. Nah, kemudian selanjutnya dilanjut lagi masih 3 plus 1 ketemu 4. Diuji lagi di well ini. Apakah 4 lebih kecil 9? Jika ya, maka tercetaklah X dalam kurung 4. Padahal X dalam kurung 4 itu isinya 0. Maka tercetaklah angka 0. Ya. Masih dilanjut lagi. 4 plus 1 ketemu 5. Diuji di kondisi well. Apakah 5 lebih kecil 9? Jika ya, maka dokumen.write X5. Nah, X5 sendiri sementara isinya sama dengan minus 3. Maka tercetaklah minus 3. Nah, kemudian di sini 5 tambahkan ya inkremennya 5 plus 1 ketemu 6. Apakah 6 lebih kecil 9? Masih betul. Maka tercetaklah write X6. Padahal X6 di sini isinya adalah 7. Maka tercetaklah 7. Masih ditambahkan lagi. 7 plus 1 ketemu 8. Ya. Apakah 8 lebih kecil 9? Jika ya, maka dilihat di situ X8. Apakah ada X8 di sini? Karena X8 Ada, Bu. berarti straight. Kosong. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi. 8 plus 1 ketemu 9. Nah, sampai di sini hati-hati. Apakah 9 lebih kecil 9? Jawabannya apa, Mas Atoya? Iya, Bu. Apakah 9 lebih kecil 9? Enggak. Enggak, ya. Karena tidak ada kata sama dengan ya di sini ya. Ini yang harus diperhatikan. Kanan kiri. Tidak ada kata sama dengan. Berarti jawabannya false, salah, ya. Kalau salah dia akan menyelesaikan di bawah when, yaitu slash script, berarti quit, keluar dari program. Nah, itu untuk contoh penulisan penggunaan array multidimensi di dalam program. Kebetulan saja ini yang saya kasih contoh ada 2. Kalau yang pertama ini tadi bentuknya teks, kalau yang ini tadi bentuknya adalah angka. Ada perbedaan dalam penulisan teks dan angka itu pada tanda baca. Di mana kalau untuk teks itu dituliskan dalam tanda petik. Seperti itu. Nah, berikutnya ya, di sini ada contoh lagi biar lebih jelas, yaitu penulisan array multidimensi dengan menggunakan ini ya, 2 digit seperti ini. Kalau contoh yang di atas ini tadi kan cuma 1 ya, Mas Ato ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang contoh angka juga 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Bagaimana kalau untuk yang double? Biasanya untuk tampilan double seperti ini nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Ya, kalau kita bicara tentang tabel, ada kolom dan ada baris. Saya ulangi Ya, sekali Bu. lagi, kalau kita bicara tentang tabel, itu ada kolom dan ada baris. Nah, untuk contoh berikut ini, saya contohkan penggunaan tampilan dalam bentuk tabel dengan menggunakan format kolom dan baris. Kita lihat, kita masuk menggunakan VBScript, ada tanda seru strip-strip sebagai ciri khasnya. Ya. Ini ciri khas dari VBScript. Kemudian kita mulai masuk ke variabel array-nya. Dim X dalam kurung 2,2. Berarti nanti ada, kalau dimulai dari 0 berarti ada 3 kolom dan 3 baris. Kok bisa 3, Bu? Kan indeksnya dimulai dari 0.
Kalau kita bicara angka 2, berarti kan 0, 1, 2. Seperti itu. Berarti kan ada 3 di sini. Ya. Nah, di sini kita sudah berikan angka 2,2, kemudian kita mulai memberikan nilai pada variabel array multidimensi tersebut. Ya, di sini ada X dalam kurung 0,0. Kita isi dengan Volvo. Nah, kalau lihat isinya ini bentuknya teks ya, diapit oleh tanda double petik. Kemudian yang berikutnya X dalam kurung 0,1. Ya, kemudian ada 0,2. Ada lagi 1,0. Jadi ini nolnya dihabiskan dulu. Yang sebelah kanannya ini tetap mengikuti urutan. Ya. Setelah 0 habis, angka satunya kita habiskan dulu. Yang sebelah kanannya tetap mengikuti aturan, urutan di situ. Setelah selesai, angka 2 kita habiskan, yang sebelah kanannya mengikuti urutan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, untuk pengisiannya itu menggunakan teks, ya, menggunakan teks ini. Sudah diisi, ada kata-kata yang dimasukkan di sini. Nah, setelah selesai mendeklarasikan variabel array-nya, kemudian kita isikan variabel array-nya, langkah berikutnya adalah melakukan perulangan di sini. Ya. Jadi ada for i, ada sebuah variabel lagi, diberi nama i, kita berikan harga awal 0 to 2. Dokumen.write dalam kurung P. Ya. Nah, kemudian for J sama dengan 0 to 2. Dokumen.write dalam kurung X I, J, BR. Ya. Next. Nah, berarti di sini nanti logikanya ya, for I sama dengan 0 to 2. Kalau P itu untuk apa, Mas atau ya? HTML P itu untuk apa? Menuliskan apa? Untuk baris baru, Bu. Kalau baris baru itu pakainya BR. Kalau P ini paragraf ya. Oh iya, paragraf. Nah, jadi di sini nanti kan kita bikin tampilan dari baris ya. Baris pertama, kolom pertama, atau kan kita mulainya dari 0 ini ya. Berarti baris 0, kolom 0 itu nanti ditulis. J-nya itu untuk ini. Jadi kalau I itu untuk baris, kalau J-nya itu untuk kolomnya. Seperti itu. Nah, setelah kita menyelesaikan satu baris, ya, di mana dia juga kolom juga, jangan lupa ganti baris dengan menggunakan perintah BR ini. Logikanya begitu. Nah, ketika ini nanti dijalankan, hasilnya itu seperti ini. Dibikinnya per paragraf, Mas atau ya. Maksudnya tadi, kenapa kok per paragraf? Paragraf 1 ada selingannya, paragraf 2 ada selingannya lagi, baru paragraf 3. Seperti itu. Ya, jadi program ini ditampilkan dalam bentuk paragraf. Ya, ditampilkan dalam bentuk paragraf dengan menggunakan tag P yang ada di sini. Nanti kalau ditampilkan hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat urutannya, Volvo, BMW, Ford. Ini kan urut ya, yang kolom 0 itu diselesaikan dulu. Volvo, BMW, Ford. Kolom 0 diselesaikan dulu. Setelah itu yang berikutnya. Ya, Apple, Orange, Banana. Setelah itu yang terakhir Coke, Pepsi, sama Sprite. Ini untuk program yang nomor 2. Nah, berikutnya ada satu program lagi. Kalau tadi ditampilkan dalam versi bentuk paragraf.
Kalau yang ini ditampilkan dalam versi nanti hasilnya bentuknya tabel. Sehingga mau tidak mau ya kita nanti akan menggunakan fungsi tabel di dalamnya ketika membuat programnya. Nah, kita lihat mulai dari awal di sini program menampilkan data dengan array. Nah, ada script language, VB script, dim my array dalam kurung 2,2. Nah, di sini dijelaskan ada tanda petik 1. Petik 1 itu sifatnya hanya catatan, tidak diproses, ya, keterangan saja sifatnya. Ada tulisan my array dalam kurung kolom koma baris. Berarti depan ini nanti kalau versi tabel itu untuk menunjukkan kolom, 2 yang di depan, 2 yang di belakang ini untuk menunjukkan baris. Itu kalau format tampilannya dalam bentuk tabel. Ya. Nah, kemudian di sini kita mulai mengisi masing-masing variabel array tadi. Kita sudah bikin 22, berarti kan 0, 1, 2 ya. Kita masukkan dulu untuk kolom 0 baris 0. Personalia. Kolom 1 baris 0. Eko. Kolom 2 baris 0. Ketua, dan seterusnya. Tipenya teks ini kalau dilihat karena diapit oleh tanda double petik. Ya, diapit oleh tanda double petik. Nah, kemudian di sini kita melihat dulu, bentar ya. Oke, saya kembalikan lagi. Kita masuk ke sini tadi. Oke, sampai di sini setelah kita isikan datanya tadi, ya. Untuk langkah berikutnya adalah kita menyiapkan tabelnya. Kita mulai menyiapkan tabelnya di sini. Nah, untuk tabelnya kita mulai dari membuat bordernya, ini ukurannya ada 2 di sini ya. Kemudian kita mulai mengisi judul kolomnya. Jadi ada TR itu berarti ganti baris. Setelah kita bikin semacam garis begitu ya dengan ketebalan 2, kita berikan judul ada row, kemudian departemen, kemudian personel, kemudian posisi. Berarti ada 4 judul kolom. Ya, ada row, ada departemen, ada personel, dan ada posisi. Ini untuk judul kolomnya. Bu, kalau penulisannya atas bawah seperti ini, apakah nanti tampilannya juga atas bawah? Tidak. Anda perhatikan tagnya ya. Hati-hati nih. Ini kan TR. Kalau TR berarti ganti baris. Habis kita bikin garis itu dia ke bawah, ke kursor yang pertama. TD itu berarti bergerak ke kanan, tabel data. Membuat judul, bergeser ke kanan. Kita ketikkan row. Bergeser lagi, ketemu TD lagi, departemen. Nah, dari departemen ini ke program berikutnya, ini kan masih ketemunya TD, belum TR. Berarti masih bergerak ke kanan lagi. Anda perhatikan ini yang dari departemen ke personel, itu masih ketemu TD. Berarti masih bergerak ke kanan, personel. Bergerak ke kanan lagi yaitu posisi. Nah, jadi hati-hati ya, nanti kalau pemahamannya di sini jangan rancu. Menuliskan atas bawah seperti ini boleh saja, ya, asal tanda untuk tagnya itu tetap betul. Karena di sini tujuan kita kan membuat judul kolomnya dulu, sebelum kita menampilkan isiannya, seperti itu ya. Nah, di sini menggunakan TD. Nah, setelah selesai, kemudian kita melakukan pengujian untuk menampilkan datanya. Pengujiannya kita menggunakan variabel I. Kita berikan tanda harga awal yaitu 0. To ubon my array, 2. Sampai ke maksimalnya angka 2 tadi ya. Kita masuk ke sini, dokumen.write TR. Nah, baru ketemu TR.
Dari tadi kan kita masih berada di posisi nih, di judul kolom posisi. Sampai di ini kita ketemu TR, otomatis kita berganti kursor ke bawah. Ya, berganti kursor ke bawah, kemudian TD bergerak ke kanan, ternyata mencetak I. Padahal I tadi harga awalnya berapa Mas Atoya di sini? Dari program for ini I tadi harganya berapa? Kita mencetak I ya, di sini ya. Ya, Bu. Nah, di sini harga awal I berapa ini? 0. 0, berarti tercetaklah 0. Ya, tercetaklah 0 di sini. Nah, setelah tercetak 0, 0 ini tercetaknya di mana? Di bawahnya judul kolom row. Ya, di bawah judul kolom itu nanti tercetak angka 0. Dia tercetak efek dari I yang ada di sini. Nah, berikutnya dokumen.write myArray 0,0. Kita kan masih berada di posisi angka 0 ya. 0,0 padahal kalau di atas itu isinya apa? Oh, personalia. Maka tercetaklah personalia. Bergeser lagi ke kanan. myArray 1,0. 1,0 isinya apa? Eko. Tercetaklah Eko di sebelah kanannya personalia tadi. Ya. Kemudian TD lagi 2,0. 2,0 isinya apa? Ketua. Nah, tercetaklah tulisan ketua di sebelah kanannya nama Eko tadi. Kemudian kita next. Ditanya lagi, diuji. Kita mulai bergerak dari 0 ke 1. Kan tadi batasnya 2 ya. Kalau 2 kan 0, 1, 2. Nah, kita setelah 0 selesai dicetak satu baris, kita bergerak ke 1 sekarang. I-nya 1 sekarang harganya. Di sini TR bertemu baris baru, berarti bergeser ke baris kedua. Ya. Dicetaklah I, tercetaklah angka 1 di situ. Kemudian 0,1. 0,1 padahal isinya apa? EDP. Maka tercetaklah EDP. Kemudian ada 1,1. 1,1 isinya apa? ARI. Tercetaklah ARI di sini. Kemudian 2,1. 2,1 isinya adalah programmer. Tercetaklah tulisan programmer pada tabel. Next lagi. Nah, hati-hati nih. Kita sudah bertemu dengan angka 2. Ya, sudah bertemu dengan angka 2 di sini. Angka 2 itu sudah batasnya, tercetaklah angka 2 untuk row-nya, kemudian kita masuk ke 0,2. 0,2 isinya adalah produksi, tercetaklah produksi. 1,2 isinya Wawan, tercetaklah Wawan. Kemudian 2,2 isinya Mandor. Nah, kemudian next lagi. Sampai di sini ternyata karena tidak memenuhi syarat, karena angka 2-nya sudah selesai, langkah berikutnya dia akan mengerjakan di bawahnya next, yaitu slash table. Tertutup tabelnya. Selesai. Dari program ini, kalau dijalankan, ya, maka nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, Mas Atoya ya, kalau dijalankan, itu hasilnya bisa dilihat, itu ada row, pagar 0, pagar 1, pagar 2. Bu, kok ada tanda pagernya? Kita cek di sini. Oh, ternyata ini ada tanda pagernya ini. Habis TD itu kan ada tanda pagar. Kemudian I-nya kan mengikuti angkanya. Ya, maka tercetaklah di sini, yaitu isian daripada tabel tadi. Ini kalau kita perhatikan dari yang dibahas tadi, ya. Jadi sekali lagi dari program ini tadi adalah menampilkan data dalam bentuk tabel sehingga dibuat format seperti ini. Ada kolom, ada baris. Nah, sedangkan yang ini itu formatnya ya itu dalam bentuk paragraf, sehingga ada perbedaan untuk tampilannya. Dari sisi program juga ada perbedaan di sini. Nah,
Ini yang perlu kita perhatikan sekali lagi bahwa dalam penulisan ya, bahwa dalam penulisan sekali lagi kita harus melihat dari tipe data yang kita pergunakan di sini. Jadi sekali lagi untuk tipe datanya, kalau teks itu diapit oleh tanda double petik. Petiknya tidak boleh berubah ya. Jadi petiknya itu tetap petik double, tidak boleh diganti dengan petik tunggal. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalkan tipe datanya itu adalah bentuk angka, maka sekali lagi untuk menampilkannya tidak perlu menggunakan angka, tidak perlu menggunakan tanda petik. Langsung saja dituliskan angkanya apa adanya. Kita bisa lihat dari contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin sedikit mereview dari yang saya sampaikan kemarin untuk variabel, sekali lagi ya, bahwa di sini untuk mendeklarasikan variabel tadi, apakah bentuk variabel tunggal ataupun variabel array, itu semuanya menggunakan perintah dim. Saya ulangi sekali lagi pembahasan yang minggu kemarin, bahwa deklarasi variabel itu sendiri dibedakan ada dua. Ada deklarasi eksplisit dan ada deklarasi implisit. Untuk deklarasi eksplisit, ya, kita menggunakan kata kunci S. Anda perhatikan contoh di sini. Misalkan saja dim nim S integer. Dim untuk mendeklarasikannya, nim itu adalah nama variabelnya, kemudian kata kuncinya S, dan diikuti oleh tipe datanya, yaitu integer. Berarti variabel nim ini tipe datanya adalah integer. Begitu juga dengan contoh berikutnya, dim nama S string. Dim untuk mendeklarasikannya kita menggunakan perintah ini, nama itu adalah nama variabelnya, diikuti kata kunci S, kemudian tipe datanya. Kebetulan tipe datanya adalah string. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa variabel nama itu bertipe data string. Nah, untuk deklarasi implisit sendiri, ini dia tidak memberikan kata kunci S, ya, tidak memberikan kata kunci S, tetapi dia menggunakan simbol-simbol. Masih ingat ya, ini saya bahas minggu kemarin. Untuk simbol-simbolnya ini boleh dihafalkan, boleh juga tidak, ya. Jadi intinya kita tidak usah menulis tipenya. Mungkin kadang-kadang dalam penulisan itu ada faktor human error di sini, ya, sehingga ketika menuliskan misalkan saja nih karensi R-nya kurang 1, nah itu sudah tidak berjalan, ada error di situ ya. Jadi penulisan ini harus betul. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk tipe yang eksplisit di sini dia memberikan bentuk karakter atau simbol. Kalau integer itu karakter atau simbolnya adalah persen, kemudian kalau string itu tipenya dolar, kalau long itu tipenya seperti ini ya, currency itu accumulate, single itu tanda seru, double itu tanda pagar. Ini kalau kita lihat dari tipe deklarasinya sekali lagi. Jadi yang perlu dilihat di sini ya, yang perlu ditekankan di sini, nanti ketika Anda akan mempraktekkan materi ini, yang perlu disiapkan satu adalah editor programnya. Untuk editor programnya, saya tidak memberikan batasan tertentu. Silahkan seandainya Anda menginginkan ya menggunakan editor
yang lain, misalkan ada Dreamweaver, kemudian mungkin ada yang menggunakan Edit++, misalkan ya, atau editor lainnya. Seandainya tidak punya pun, Notepad juga masih bisa dipergunakan sebagai editor programnya. Kemudian, jangan lupa kalau kita menggunakan editor yang memang tidak support, ya, yang memang tidak support untuk program HTML ini, seperti Notepad misalkan, karena dia program yang support dengan teks, maka nanti Anda bisa melakukan penyimpanan dengan save as, kemudian diberikan ekstensinya .html seperti itu. Ya, mengapa demikian? Karena kalau tidak kita berikan ekstensi tersebut, yang kita ketikkan dalam Notepad tadi akan dianggap sebagai teks, tidak HTML. Ini yang perlu dicamkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah editornya, siapkan browser. Untuk browser juga bebas, boleh menggunakan Chrome, boleh Mozilla, ya. Silahkan, mungkin kalau yang tidak punya pakai IE juga boleh. Pokoknya apa yang ada di dalam komputer Anda masing-masing itu boleh dipergunakan di situ, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini yang perlu kita perhatikan lagi bahwa nanti ketika menjalankan itu cukup Anda sorot pada programnya saja, di situ hasil latihannya diklik 2 kali seperti itu. Nah, sebagai contoh ini misalkan saya ubah dulu ya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, misalkan saja untuk tabel ini langsung saja kita klik kanan, open with, ya, misalkan pakai Google. Seperti ini. Kita tahan dulu. Ya. Saya ulangi ya. Ini. Open with. Oke. Yes. Nah, ada tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan dari hasil tadi, menampilkan program data dengan array, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba lagi yang lainnya, misalkan nah, hasilnya seperti ini. Ini contoh untuk yang menampilkan tadi. Ini contohnya ya, menampilkan data yang dalam bentuk tabel. Itu hasilnya seperti ini. Kalau kita tampilkan, ya. Jadi sekali lagi, apa yang ditampilkan di sini nanti mengikuti browser yang Anda miliki masing-masing. Nah, untuk tugas sendiri, kemarin pada pertemuan minggu yang kemarin itu sudah saya berikan tugas. Untuk tugasnya itu ada jeda paling lambat pengumpulannya tanggal 18 nanti ya. Nanti bisa diperhatikan untuk tugasnya di situ. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini nanti kita akan mulai mengerjakan untuk worksheet yang array multidimensi. Bisa dicoba programnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi mulai dari
penggunaan array yang berbasis teks ya, kemudian penggunaan array yang menggunakan angka, itu nanti bisa dicoba satu persatu, kemudian berikut latihan-latihan lainnya yang ikut ada di dalam worksheet. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kita, yaitu membahas tentang variabel array multidimensi. Harapan saya nanti semuanya itu bisa mencoba apa yang sudah saya sampaikan di sini. Kita coba dulu mulai dari yang latihan variabel untuk yang kemarin, kemudian nanti setelah selesai bisa dicoba untuk variabel array multidimensi yang selanjutnya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan dan lain-lain, bisa melalui Classroom atau melalui Siakat. Jangan lupa untuk login Siakat terlebih dahulu, ya. Karena itu nanti diperlukan untuk absensinya. Jadi selalu sebelum kita mulai kuliah online, kita lakukan login dulu untuk siakatnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.